Saya sebagai arsitek jarang mendengar Hari Purbakala, belum tahu tentang Hari Purbakala. Itu menarik, boro-boro memahami. Sejak saya dihubungi oleh teman-teman dari Ikatan Arkeologi Indonesia, saya menghubungi lebih dari 20 guru dari bermacam-macam bidang studi dan tidak ada satupun yang pernah dengar. Tidak ada satupun. Kalau tentang Hari Purbakala, saya baru akhir-akhir ini mendengar. Hari Purbakala pernah dengar. Karena antara antropologi dan arkeologi itu kan seperti koin dengan dua mata sisi. Hari Purbakala, nggak pernah dengar. Saya sendiri baru tahu ada Hari Purbakala. Saya tak pernah dengar sebelumnya Hari Purbakala. Ya, saya tahu Hari Purbakala yaitu pada tanggal 14 Juni. PR pertama dari Ikatan Arkeologi Indonesia adalah justru mensosialisasikan hari ini dan mengapa hari ini penting. Sangat penting, tapi tidak banyak arsitek yang memahami. Banyak kan mereka berpikir untuk membangun di masa kini dan masa depan. Tapi bagi saya, semakin kita mempelajari cagar budaya, kita semakin tahu arah kita ke masa depan itu seperti apa. Jadi kita tidak salah arah. Sebetulnya itu cagar budaya itu adalah saksi masa lalu. Dan kalau kita melihat masa lalu, maka ini cagar budaya itu adalah monumen-monumen keberhasilan masa lalu. Maksudnya apa? Untuk memberi inspirasi kita untuk masa depan. Cagar budaya itu bukan hanya pengetahuan, bukan soal tahun berapa terjadi apa, bukan. Tapi memahami sebagai bagian yang akan menguatkan kita dan membuat kita belajar. Proses penyadaran bagaimana kita belajar itu penting. Makanya tadi kata kuncinya adalah refleksi. Ya sudah tentu penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai kebudayaannya kan. Nah, bagaimana bisa tahu kebudayaannya kalau tidak mempelajari tinggalan-tinggalan budaya dari masa yang lalu sampai ke masa yang kini gitu. Melestarikan ya hasil-hasil peninggalan yang ada itu menjadi sangat mutlak dan penting terutama saat sekarang di mana intoleransi dan radikalisme harusnya sedang mewabah. Ya, cagar budaya itu adalah isu kepublikan yang serius dan berkelanjutan. Kenapa serius? Karena kesadaran akan melindunginya, melestarikannya, dan memeliharanya, bahkan memugarnya, itu memang memerlukan kesadaran dari pemerintah maupun dari warga. Menurut saya sangat penting karena karakter bangsa itu menunjukkan identitas dan identitas itu yang akan jadi pembeda. Untuk menanamkan budaya itu harus dimulai dari bagaimana kita mendidik generasi. Dan pendidikan karakter bangsa itu sangat penting. Ketika karakter itu hilang, di saat itu juga kita kehilangan identitas. Melestarikan cagar budaya ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi kita terhadap apa yang telah terjadi kepada bangsa kita, apa yang telah menempa bangsa kita menjadi seperti yang kita lihat sekarang, tapi juga merupakan sumber pengetahuan. Sangat penting karena itu kita bisa tahu posisi kita sekarang. Apakah masih di belakang, di tengah atau di depan, atau bahkan hilang sama sekali. Pentingnya untuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, untuk jati diri bangsa kita sendiri. Kita terlalu banyak mengambil ilmu cagar budaya yang datangnya dari dunia modern. Ya, di dunia barat, cagar budaya itu sering di-frozenkan, dimumikan, begitu. Padahal di Indonesia, sayang itu kalau dimumikan, artinya kan dimatikan, terus kemudian menjadi koleksi museum. Arti sebenarnya dari pelestarian budaya, di samping pelestarian cagar budayanya, artinya tinggalan-tinggalan fisiknya, sudah tentu tinggalan fisik itu nggak ada artinya atau kurang meresap maknanya kalau tidak disertai makna-makna simbolik yang terkandung di dalam tinggalan-tinggalan yang kebendaan itu. Saya ini sebetulnya tidak berkompetensi untuk menyatakan kritik karena ini bukan bidang saya, jadi saya mendengar ya. Kadang-kadang keputusan penting para pejabat atau para birokrat di bidang ini dilakukan tanpa memperhatikan
masukan dari ahli-ahli cagar budaya, ahli-ahli arkeologi. Harus lebih banyak, harus lebih ditingkatkan, dan menurut saya harus lebih tajam. Pemerintah sebenarnya serba tanggung. Tangible dia terbatas oleh anggaran, dan itu dikeluhkan oleh kalangan arkeolog bahwa pelestarian cagar budaya itu kekurangan biaya. Itu kita ketahui terjadi di mana-mana. Tetapi juga ada persoalan yang menyangkut nilai-nilai, yaitu secara global makin banyak juga yang tidak mengingat lagi kearifan lokal, yang tidak mengingat lagi nilai-nilai keaslian budaya. Jadi itu persoalan besar kita bersama sebetulnya. Secara tangible, tentunya pelestarian cagar budaya harus dijaga secara fisiknya. Dari mulai situs, dari mulai akses menuju ke sana gitu. Karena bagaimana bisa masyarakat kita mengetahui atau menikmati cagar budaya kita apabila akses ke sana saja susah misalnya. Atau dari segi situsnya susah dicapai, lalu juga kondisinya tidak nyaman dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya kita harus memperlakukan situs itu secara fisik dengan baik dan terpelihara. Menguatkan dasar pendidikan. Karena pendidikan itu adalah dasar di mana kita bisa menanamkan budaya. Harapan kami kepada para ahli arkeolog untuk bisa lebih mendalami lagi, terutama di Kabupaten Garut sekarang banyak sekali tinggalan yang perlu diteliti lebih lanjut oleh tim ahli arkeologi. Selamat Hari Purbakala yang bagi saya merupakan suatu hari raya luar biasa. Selamat atas ulang tahun dari berdirinya perhatian kita mengenai peninggalan purbakala. Saya kira kesempatan ini sebaik-baiknya kita manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran publik, kesadaran rakyat banyak, terutama generasi muda kita, akan arti dari capaian-capaian budaya di masa lalu yang bisa kita lihat pada secara realnya pada peninggalan-peninggalan purbakala itu dari zaman ke zaman gitu. Selamat untuk Hari Purbakala. Saya atas nama rekan-rekan dan kerabat antropologi Indonesia mengucapkan selamat dan rasa gembira untuk usia yang cukup panjang, selalu sukses, dan semoga bidang kepurbakalaan bisa tumbuh kembang, berjaya di masa-masa mendatang dalam menjalankan tugas mulianya. Saya mengucapkan selamat buat Hari Purbakala, dan harapan saya semoga di Hari Purbakala ini banyak terjadi interaksi antara keilmuan-keilmuan dari disiplin-disiplin, sehingga semua ilmu ini bisa bekerja sama dan bisa membuat suatu platform baru untuk memandang pelestarian dan cagar budaya di Indonesia di masa depan. Selamat Hari Purbakala. Mudah-mudahan apa yang kita pahami tentang masa lalu bisa membawa kita menyongsong masa depan yang gemilang. Dan kata kuncinya adalah memahami dan refleksi. Untuk arkeolog muda, jangan ke lapangan saja tapi harus banyak baca. Dan yang banyak baca, jangan baca aja, harus ke lapangan. Selamat Hari Purbakala, dan kita berharap bahwa ilmu arkeologi makin berkembang dan cagar budaya betul-betul menjadi perhatiannya serius baik warga maupun pemerintah. Selamat Hari Purbakala Nasional. Semoga dengan diperingatinya Hari Purbakala Nasional yang tahun ini bisa memperingatkan kita semua di mana kita semua harus melestarikan cagar budaya Indonesia. Selamat Hari Purbakala. Semoga kedepannya cagar budaya Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, semakin dihargai, semakin diapresiasi, dan semakin dikenal oleh dunia. Arkeolog meski melibatkan banyak pihak, seluruh bangsa dilibatkan. Dan sekarang trennya medsos, kenapa tidak menggunakan medsos itu untuk kampanye situs cagar budaya? Libatkan komunitas-komunitas untuk bergerak di sosial media. Selamat Hari Purbakala, selalu jaya, dan selalu berkembang terus. Selamat Hari Ulang Tahun Purbakala. Semoga cagar budaya terlestarikan. Mari kita lestarikan peninggalan budaya bangsa kita yang beraneka ragam ini. Semoga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang dengan lebih baik lagi. Melestarikan cagar budaya berarti melestarikan identitas bangsa.